こんばんは。私はダラです。よろしくお願いします。Halo, gue Dara. Ini video pertama gue. Jadi maafin kalau misalnya kayak apa sih nggak jelas ngomong apaan gitu kan. Terus kayak misalnya amartiran banget gitu, atau kayak pokoknya gila nih orang garing deh gitu. Karena gue juga nggak tahu mau ngomong apa gitu. Tambah lagi gue nya yang kucal banget karena belum mandi dan ngantuk. Ini kayak udah jam 9:30 deh kayaknya. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas tentang gimana caranya gue ke Jepang dengan biaya sendiri, tanpa beasiswa, tanpa agen. Dan waktu gue ke Jepang itu gue nggak bisa bahasa Jepang sama sekali. Oke. Jadi setelah lulus SMA itu sebenarnya gue udah belajar di UGM 6 bulan, 1 semester di 3 pariwisata. Cuma karena sama bokap itu beda pendapat, kayak bokap gue maunya gue langsung S1 gitu loh. Sedangkan gue maunya lanjut dulu udah 3 UGM nya baru nanti S1 gitu kan. Cuma bokap gue kayak udah langsung S1 aja gitu kan. Terus gue bilang yaudah kalau gitu nggak mau kuliah lagi di Indo gitu kan. Akhirnya bokap gue karena punya kenalan temen yang anaknya kuliah juga di Jepang, akhirnya kenalin gitu kan, ya udah kamu ke Jepang aja gitu kan. Terus kayak wah gila, gue emang pengen ke Jepang tapi buat liburan gitu kan, tapi kalau disuruh tinggal ya mau juga sih gitu kan. Akhirnya gue mau gitu kan, dan akhirnya mulai ngisi formulir segala macam gitu kan, ngurus visa. Dan itu nggak pakai agen tapi dibantuin sama kakak kelas gue ini, sama anaknya teman bokap gue ini. Dan dia sampai sekarang masih kayak nyalurin orang Indonesia yang pengen ke Jepang sendiri, maksudnya tanpa beasiswa, tanpa agen gitu. Dia kerja sama sekolah bahasa Jepang gue ini gitu. Jadi kalau kalian ada yang mau tanya-tanya aja langsung ke gue lewat email gue atau di komen juga boleh. Nah, setelah itu kayak gue belajar bahasa Jepang dong karena mau ke Jepang gitu kan. Jadi sebenarnya gue udah pernah belajar bahasa Jepang 3 tahun di SMA, tapi karena emang males banget anaknya, jadi kayak sama sekali nggak ngerti hiragana, katakana aja gue nggak ngerti sama sekali. Hiragana aja gue nggak bisa baca gitu kan. Akhirnya kan kayak wah gila, gue mau ke Jepang tapi gue nggak bisa bacanya aja, gue nggak bisa hiragana aja gue nggak bisa, gimana gue mau sekolah di sana gitu kan. Dan akhirnya gue les private gitu kan. Setelah les private itu kayak nggak rutin gitu sih, kayak seminggu berapa kali doang gitu, dan cuma belajar hiragana dan kosakata yang gampang aja gitu. Dan akhirnya setelah 2 bulan les private itu gue ke Jepang bulan April tanggal 14-an apa ya, pokoknya setelah Sakura selesai itu gue mulai masuk, langsung dikasih tugas gitu, padahal belum masuk sekolah. Langsung dikasih PR sebanyak ini, isinya tuh hiragana, katakana, dan kosakata yang gampang gitu buat dihafalin gitu. Jadi pas masuk nanti seminggu kemudian itu kayak ada ujian kemampuan gitu buat ngetes kemampuan bahasa Jepangnya sampai mana gitu kan. Dan akhirnya setelah itu gue sih kerjain aja PR-nya gitu, cuma nggak tau kenapa kayak nggak masuk ke otak gitu kan. Kayak mungkin karena otak gue terlalu banyak istirahat pas SMA ya, jadi kayak nggak tumpul banget gitu kan. Langsung kayak ujian gitu hiragana aja gue remet kayak aduh gila pusing banget, gue udah nyampe Jepang tapi gue masih kayak gini gitu kan. Terus kayak selesai gue juga kayak sampai bingung gimana gitu. Sebenarnya nggak gue doang sih, yang lain juga ada yang kayak banyak yang kayak gitu kan. Coba kayak gitu deh. Akhirnya kayak remet. Setelah remet itu gue kayak setelah dikasih tau kalau gue remet itu gue kayak sedih kan, kayak gila gue udah gue jauh dari keluarga, gue jauh dari semuanya, tapi gue nggak bisa apa-apa di sini, gimana gitu kan. Terus kayak gue semangat banget belajarnya, kayak setiap malam gitu gue belajar sampai malam, gue nulis mulu tuh sampai buku gue habis gitu kan.
dan akhirnya gue hafal dan remet gue lulus, alhamdulillah. Abis itu kayak jadi sistem sekolah bahasa Jepang gue itu setiap hari lo harus ngapalin sejumlah kosakata yang ada di buku, kayak 20-an gitu, dan itu di hari besoknya bakal ada ulangan tentang itu kosakata. Nggak kosakata doang sih, grammar juga ada. Dan pokoknya setiap 3 kali pertemuan itu harus ada ulangan UTS gitu, 3 bab, 3 hari 3 bab ulangan. Dan itu kayak gimana sih lo baru bisa baca hiragana tapi 3 hari langsung UTS gitu ya. Kayak gue nggak pernah sesemangat itu sih belajarnya. Dan gue inget banget nilai pertama ulangan gue tuh 98. Itu gue seneng banget, kayak wah gila, ternyata bisa juga ini otak gue pakai gitu kan ya. Dan ya pokoknya kayak gimana cara gue ngatasin itu tuh kayak gue motivasi diri gue sendiri gitu loh, karena gue udah jauh dari orang tua, gue udah gak bisa manja-manja lagi, gue udah gak bisa leyeh-leyeh, udah bukan waktunya gitu. Kalau bukan diri sendiri yang nolong, udah jauh di negara orang, gak bisa apa-apa, ya siapa lagi yang nolong ya kan, kalau bukan diri sendiri gitu loh. Akhirnya mau gak mau gue belajar gitu. Dan akhirnya gue belajar di sekolah bahasa Jepang gue itu 2 tahun lancar-lancar aja, alhamdulillah. Terus abis itu baru gue masuk ke universitas. Sekarang gue baru mau tahun kedua. Ya emang masih lama banget lulusnya. Enggak masih lama sih, kayak ya masih lama sih, 2 tahun lagi itu pelajaran selesai, tapi gue harus setahun kayak nyobain pengalaman kerja gitu. Jadi gue harus kerja di Jepang setahun. Udah gitu pokoknya banyak banget hal-hal yang gue alamin di sini, tapi nggak bisa gue ceritain lewat video ini. Pokoknya video selanjutnya bakal gue ceritain pengalaman gue yang lain. Pengalaman buruk juga ada, pengalaman baik juga ada, nanti bakal gue ceritain. Masalah biaya ya emang sih pasti lebih mahal lah dari Indo gitu kan. Cuma ada hal yang maksudnya, kalau lo pinter-pinter ngatur uang, lo pinter part time, lo pinter cari kerja gitu kan, lo pasti bisa kayak nggak terlalu ngerasain perbedaan harga Jepang sama Indo gitu, karena gaji part time di sini juga lumayan gede sih. Oke, video kali ini segitu aja karena gue udah ngantuk banget, capek. Bye bye, sayonara.